Bapa, kami mengucap syukur Engkau Allah yang senantiasa menyertai memberkati setiap hidup kami Tuhan. Engkau hadir di tempat ini, Engkau hadir dimanapun Engkau berada Tuhan. Oh, Engkau menjamah setiap kami yang datang kepadamu, yang menyembah Engkau, memuji Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Engkau memberkati ibadah pada sore hari ini. Haleluya, amin. Mari kami ajak saudara untuk bangkit berdiri. Yang siap memuji Tuhan katakan haleluya. Haleluya. Tuhan hadir di tempat ini. Haleluya. Dan penyembahan kita. Haleluya. Silahkan duduk saudara. Bahkan rohnya hidup, siap menjamah saudara dan saya. Dimanapun engkau berada, di rumah, di tempat ini, roh Allah siap menjamah kita. Haleluya Yesus. Penuhiku, mengalir
Roh-Mu yang kudus, pulihkan kami Tuhan. Engkaulah damai oleh Roh-Mu. Katakan yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk zamanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Kami buka hati untuk zamanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Sekali lagi katakan, ku buka hati untuk zamanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Katakan, ku buka hati. Kami buka hati kami Tuhan. Biarlah Kau menjamah setiap kami. Dimanapun kami berada, Engkau jamah kami Tuhan. Engkau jamah kami Tuhan. Seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Sekali lagi katakan, ku buka hati. Kami membuka hati Tuhan. Kami membuka hati buat zamanmu Yesus. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu di altarmu, kami buka hati kami Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan. Kami siapkan hati kami buat jamahan-Mu Yesus. Kami siap Kau jamah Yesus dimanapun kami berada. Kami menyembah-Mu Yesus.
Dia Allah yang hadir menjamah saudara dan saya dimanapun engkau berada. Tuhan menjamahmu, Tuhan menjamahmu, Tuhan memulihkan engkau, Tuhan memenuhi setiap hidup kamu. Jamahanmu
Seberapa banyak kita yang percaya bahwa Tuhan adalah satu-satunya yang kita andalkan, amin. Kalau namanya satu-satunya, berarti tidak ada yang lain. Hanya Dia yang dapat kita percaya, Dia yang dapat kita andalkan, yang sanggup menolong, menyembuhkan, memulihkan, memberkati kita semua, amin. Pemazmur katakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolonganku? Dan Mazmur dapatkan jawaban. Pertolonganku ialah datangnya dari Tuhan, Allah, pencipta langit dan bumi. Seberapa banyak kita percaya malam ini, petang ini, Tuhan Yesus satu-satunya yang dapat kita andalkan. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Mari dengan hati yang percaya angkat kedua tangan kita, katakan, satu-satunya yang ku andalkan. Ini pengakuan iman kami Tuhan malam ini. Satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan. Amin, amin. Sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan. Tidak ada yang lain Tuhan. Satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Petang ini Tuhan kami percaya ini bukan sekedar pengakuan kami, tapi ini janji dan keyakinan kami bahwa pertolongan kami yang sejati hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sakit penyakit punya nama, masalah punya nama, setan punya nama. Tapi nama Yesus nama di atas segala nama, yang sanggup, yang mampu, yang dapat mengatasi setiap masalah yang kami hadapi. Berdoa biar petang hari ini Tuhan sungguh-sungguh menjadi berkat buat kami semua. Tuhan yang menjamah, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang melepaskan, membebaskan, berikan penghiburan buat setiap kami. Kami yakin kami pulang bukan sebagaimana kami datang, tapi kami pulang membawa berkat, kemenangan, pemulihan, dan janji firman-Mu jadi kekuatan buat kami semua. Yang sakit kami berkata, kami disembuhkan Tuhan. Yang lemah kami berkata, kami terima kekuatan surgawi. Yang susah kami berkata, kami terima penghiburan yang sejati. Terima kasih, kami siap terima berkat firman-Mu petang ini. Di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, kami sambut berkat firman-Mu. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus. Shalom, shalom, haleluya. Saya percaya apapun masalah kita, kita punya Tuhan yang luar biasa dan kabar kita pasti luar biasa. Yang setuju katakan amin. Haleluya, secara cepat saya akan bagikan kebenaran firman Tuhan, walaupun sudah sekian lama tidak ketemu Bapak Ibu ya. Saya kangen dengan jemaat yang ada di gereja Betani Pati Plangitan. Bapak Ibu kangen sama saya? Haleluya, kalau kangen khotbahnya singkat, padat, tapi lama. Amin. Haleluya. Nah saya kasih tema atau judul firman Tuhan, petang hari ini satu pertanyaan, dan kita yang tahu jawabannya, saya juga yang tahu jawabannya. Sebab judul khotbah saya yaitu apa yang kita kejar. Nah kalau kita ditanya, saya tanya sama Bapak Ibu, tanya kita semua, apa yang Bapak Ibu kejar?
Pasti kita punya jawaban yang berbeda-beda. Apa yang sedang kita kejar? Kenapa kita mengejar? Pasti punya alasan. Ketika kita mengejar sesuatu, pasti kita punya yang namanya tujuan. Nah, salah satu alasan kenapa kita mengejar sesuatu, ya, sebab kita anggap itu sesuatu yang berharga. Amin, Bapak Ibu. Kalau sesuatu gak berharga, buat apa kita kejar? Nah, apa yang sedang kita kejar saat ini? Nah, yang sebelumnya, nah, kita mengejar pasti sesuatu yang berharga. Hari-hari ini yang namanya bunga ini lagi naik daun, ya. Nah, saya tanya siapa yang lagi mengejar bunga-bunga ini? Angkat tangan. Enggak ada, ya. Siapa yang enggak ngejar bunga-bunga ini? Angkat tangan. Enggak ada, ya. Siapa yang enggak tahu pertanyaan saya? Mengapa kita kejar? Sebab itu berharga. Nah, ada teman saya Ibu Gembala di Toraja, dia posting di statusnya, di story WA-nya, ini bunga, siapa yang berminat silahkan. Saya bilang, saya berminat Bu Gembala. Waduh, busuk Pak nanti kalau sampai ke Blora, ke Jawa. Saya tanya, harganya berapa Bu? Pinten regoni? Ya, lalu dia bilang macam-macam. Ada yang 60, ada yang 100, 150, 300, 500 yono. Iki godong, ya. Godong iki bisa apa Bapak Ibu? Bisa layu, bisa alum, bisa mati. Tapi kenapa dikejar? Jawabannya apa? Jawabannya apa? Berharga buat kita. Nah, saya ingat kelas 3 SD, saya mengejar yang namanya layang-layang, basa Jawane layangan. Sebab apa? Sebab lagi musim layang-layang dan saya nilai, saya anggap itu layang-layang sangat berharga. Kalau sudah dapat layang-layang putus, waduh bangganya luar biasa. Dikalungki di leher, wah bangga. Apapun juga diterjang, tantangan, bahaya, gak masalah. Yang penting dapat apa? Layang-layang putus. Wah, saya kejar layang-layang lepas sampai akhirnya saya tinggal kelas. Tidak naik ke kelas 4 SD Masehi 2 Kudus. Saya ingat sebab apa? Saya mengejar yang namanya layang-layang itu. Coba Bapak Ibu tanya kiri kanan, Bapak Ibu semua, kue lagi ngejar apa? Apa yang sedang kamu kejar? Duit Pak. Wah, kalau kita mengejar duit pasti kita dapat. Kalau kita mengejar maling, dapat? Nah, lihat di dalam Alkitab, next ya. Apa yang firman-Nya sampaikan buat kita semua di dalam Amsal pasal 21 ayat yang ke-21. Kita akan baca sama-sama, 1, 2, 3. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan apa? Memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Sekali lagi 1, 2, 3. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan apa? Memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, yang hafal katakan amin. Tuhan Yesus berkata apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tuhan Yesus adalah sang kebenaran itu. Alkitab katakan Allah adalah kasih. Jadi mengejar kebenaran dan kasih punya pengertian kita mengejar siapa Bapak Ibu? Kita mengejar siapa? Mengejar Tuhan, pribadi Tuhan, Allah Bapa kita. Dan kita bertemu dengan Tuhan. Amin. Saya datang ke tempat ini, saya punya tujuan supaya saya bisa ketemu dengan Bapak Ibu jemaat di tempat ini yang antusias luar biasa, semangat 45. Wah, luar biasa ya. Dari 400 jemaat yang ada luar biasa, saya senang sekali. Saya anggap ini khotbah KKR di lapangan 3.000 jiwa. Haleluya. Makanya saya pakai mic ya. Kenapa pakai mic Bapak Ibu? Kalau enggak pakai mic saya kenapa? Ngedeng bahasa Jawanya ya. Nah, kita bertemu dengan Tuhan. Next ya. Nah, kalau kita ketemu dengan Tuhan, nah, kita akan ketemu dan kita akan tahu
bahwa kita punya Allah Bapa. Itu jadi kebanggaan kita semua. Siapa yang bangga dengan Allah Bapa kita? Katakan amin. Kenapa kita bangga? Alasannya apa kita bangga? Kapan terakhir kita bangga? Kita yang tahu. Satu waktu anak-anak lagi cerita tentang bapaknya. Bapakku ini pawang ular. Hebat. Gak takut sama ular. Kalau ada ular, dipegang ularnya. Wah, dibunuh itu. Itu bapak saya katanya. Lalu ada anak yang bapaknya polisi juga gak mau kalah. Bapakku ini polisi, punya pistol. Kalau kalian macam-macam, ada orang yang jahat, ditembak sama bapakku. Wah, bangga dia ya. Lalu anak yang selanjutnya juga gak mau kalah. Bapakku ini dokter bedah, habis operasi bawa uang 1 kresek. Wah, dia cerita tentang bapaknya. Yang keempat gak mau kalah, bapakku ini lebih hebat, pengacara. Habis sidang, bela perkara, bawa uang juga 3 kresek. Yang satu kresek, yang kedua 3 kresek. Wah, cerita. Lalu ada seorang anak, bapaknya pendeta. Gak mau kalah juga, bapakku ini lebih hebat. Bapakku ini pendeta. Habis khotbah, 1 koper penuh dengan uang. Wah, gak mau kalah. Kelihatannya agak lucu, agak ngawur Bapak Ibu. Tapi yang dapat kita ambil, kesimpulan yang dapat kita bawa, mereka bangga dengan bapaknya. Gak mau kalah, yang dibanggakan, yang diunggulkan, bapaknya, papahnya, ayahnya. Secara rohani saya tanya, apakah kita betul-betul bangga sama bapak kita yang di surga? Apa buktinya kalau kita bangga dengan Allah Bapa kita di surga? Buktinya kita apa Bapak Ibu? Menceritakan kehebatan, keunggulan, kedahsyatan, kelebihan Allah Bapa kita. 2 Korintus pasal yang pertama ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Karena waktunya singkat, saya khotbah juga kilat. Ya, setuju Bapak Ibu? Tapi jam 9 selesai, setuju? Ya, saya enggak setuju. Ya, 2 Korintus pasal yang pertama. Next, ayo kita baca. 1, 2, 3. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Pertanyaan sekali lagi, apakah kita bangga dengan Allah Bapa kita? Apa alasannya kita bangga dengan Allah Bapa kita? Next. Nah kembali, ini yang jadi pertanyaan buat kita semua. Iya Tuhan, aku bangga enggak sama Engkau? Buktinya apa? Dan kapan terakhir kita bangga dengan Allah Bapa kita? Itu kita yang tahu dan kita yang bisa menjawab. Nah alasan yang pertama kenapa kita bangga dengan Allah Bapa kita. Ketika kita mengejar, ketika kita mencari kebenaran dan kasih yang adalah pribadi Tuhan Yesus sendiri. Kita akan ketemu dengan Allah Bapa yang jadi kebanggaan kita semua. Yang pertama alasannya, sebab kita punya Bapa yang penuh dengan apa Bapak Ibu? Dengan apa? Belas kasihan. Alkitab katakan Bapa yang penuh. Katakan sama-sama penuh. Bukan cuma seperempat, bukan cuma setengah, bukan cuma 3/4. Tapi berapa Bapak Ibu? Penuh. Bahasa Inggrisnya apa? Full. Ya, penuh. Bukan cuma sebagian. Nah ini yang jadi alasan kenapa kita ini bangga dengan Allah Bapa kita. Sebab dia Bapa yang penuh dengan belas kasihan.
Amin. Sengsara kita Tuhan yang menghitungnya dan air mata kita Tuhan yang tampung di dalam kirbatnya. Dalam keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, Alkitab mencatat sebelum Tuhan Yesus menyatakan mujizatnya. Alkitab menulis, Tuhan Yesus melihat, ia melihat, maka tergeraklah hatinya apa Bapak Ibu? Oleh belas kasihan. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ketemu dengan Bartimius yang buta, ketemu dengan orang yang kusta, ketemu dengan janda di Nain yang ditinggalkan anak laki-laki tunggalnya. Tuhan Yesus dicatat di dalam Alkitab, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Ini zaman terakhir. Iki zaman edan. Sopo sing dak melu edan, tidak kumanan, tidak keduman. Ini zaman terakhir. Alkitab katakan dalam 2 Timotius pasal yang ketiga. 2 Timotius pasal yang ketiga, yang pertama dan ayat yang kedua. Ayo baca sama-sama 1, 2, 3. Ketahuilah bahwa apa? Pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Apa Bapak Ibu? Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan apa? Menjadi hamba uang. Saya kasih huruf besar, warnanya merah. Manusia akan mencintai. Siapa yang dicintai? Siapa yang cintai? Dirinya sendiri. Ada yang namanya egosentris. Semuanya berpusat pada ego. Ego itu aku. Amsal katakan si Lintah punya 2 anak. Tahu namanya anaknya si Lintah? Tahu Bapak Ibu? Si Lintah punya 2 anak. Halo, yang tahu dapat hadiah? Kita bilang si Lintah punya 2 anak untukku. Yang pertama, yang kedua apa? Untukku. Halo? Kayak kaget semua ya. Si Lintah punya 2 anak, untukku dan untukku. Yang penting aku, yang lain masa bodoh, mau jungkir walik, mau apa wis sembuh, terserah. Emang gue apa ya Bapak Ibu jemaat sini ya. Emang gue pikirin yang penting aku, yang penting keluargaku, yang penting bisnisku, yang penting gerejaku, yang penting aku. Amsal bilang, ini zaman terakhir Bapak Ibu. Tuhan mau datang kali yang kedua. Gak ada lagi kepedulian dengan sesama. Tapi kita punya Allah, Dia Bapa apa? Penuh dengan belas kasihan. Sengsara kita Tuhan yang menghitungnya. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan berharap lagi pada Allahku dan penolongku. Apa yang jadi pergumulan? Masalah, beban, kesusahan, sakit penyakit kita. Kita punya Allah, Bapa, penuh dengan belas kasihan. Next. Di dalam Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15. Ini bagaimana Tuhan Yesus membangkitkan anak dari seorang janda. Ini anak laki-laki tunggal satu-satunya. Pengharapan tumpuan hidup dari sang janda ini. Alkitab katakan Yesus melihat, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Tuhan Yesus datang, dia berkata kepada sang janda itu. Tahu Bapak Ibu, Tuhan Yesus ngomong apa? Jangan menangis. Kelihatan kalau Bapak Ibu jarang baca ya. Jangan menangis, Alkitab tidak mencatat kalau janda itu lagi menangis. Tapi kita bisa tahu janda itu sedang menangis dari perkataan dan perintah Tuhan Yesus. Jangan menangis. Lalu Tuhan Yesus menjamah dan membangkitkan anak dari sang janda. Luar biasa. Hati Yesus tergerak oleh belas
kasihan. Hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Itu yang jadi alasan kenapa kita bangga dengan Allah Bapa kita. Dan yang kedua, kenapa kita bangga dengan Allah Bapa kita ketika kita ketemu, mencari dan ketemu pribadi Tuhan. Kita temukan bahwa Dia Allah sumber segala penghiburan. Satu-satunya yang kita andalkan. Dia sumber kekuatan. Dia sumber pengharapan. Dia sumber segala-galanya buat kita. Makanya di dalam Peratapan pasal yang ketiga ayat yang ke-22 next. Firman Tuhan bilang begini, lewat ayat ini muncul satu pujian. Tahu pujiannya Bapak Ibu? Kasih Tuhan tak berkesudahan. Kita punya Allah, kasih-Nya itu tak berkesudahan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya Bapak Ibu. Rahmat-Nya, kenapa kok tak habis-habisnya? Kenapa? Kenapa kok tak habis-habisnya? Sebab kita punya Allah segalanya. Nah ini saya ambil di Banyutowo, lelang ikan. Wah begitu lelang, habis lelang, datang lagi ikannya banyak. Hampir setiap hari. Kenapa kok banyak ikannya? Kok enggak habis-habis? Kenapa Bapak Ibu? Sebab apa? Dekat laut, sumber segala ikan ada di situ. Kalau Bapak Ibu ke sana bisa lihat, bisa ikut lelang. Saya lihat yang lelang itu, waduh yang tukang lelangnya, juru lelangnya 1 selawe, 1 seket, 1 swidak. Wah, kalau Bapak Ibu kepengen latihan khotbah lancar ke Banyutowo. Cepet ngomongnya, saya rekam, ngomongnya cepet, lancar. Makanya saya lancar sebab saya Banyutowo, iya. Alkitab katakan, next ya. Tuhan itu sumber ketekunan, Tuhan itu sumber pengharapan, Tuhan itu sumber damai sejahtera, sumber kasih, sumber segala kasih karunia. Ayat ini di Pak Toto, nanti habis ibadah pulang bisa ketemu sama saya, bawa buku catatan dan ballpoint, saya kasih tahu ayatnya. Ini sumber segala-galanya buat kita. Amin Bapak Ibu. Tak habis-habisnya, tidak ada habis-habisnya, tidak ada putus-putusnya. Itu Allah kita. Nah di dalam Mazmur pasal 36 ayat yang ke-10, coba baca sama-sama, 1, 2, 3. Sebab padamu ada apa Bapak Ibu? Ada apa? Hayat itu apa? Hidup. Ayo baca sekali lagi, 1, 2, 3. Sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terangmu kami melihat. Kalau kita lihat air seperti ini, waduh rasanya nengati gimana Bapak Ibu? Gimana rasanya? Seger. Nah kita punya Allah, Dia sumber segala-galanya yang kita butuhkan. Makanya Daud bilang begini, dalam Mazmur pasal 23, Tuhan adalah gembalaku yang baik. Takkan apa Bapak Ibu? Kekurangan aku. Saya lihat wajah Bapak Ibu saudara semua, wajahnya penuh dengan sukacita. Sebab percaya Allah Bapa kita, Dia sumber segala kasih karunia buat kita umatnya, amin. Saya percaya gereja Tuhan di tempat ini ibadahnya bukan cuma 1 kali, bukan cuma 2 kali, bukan cuma 3 kali, tapi 7 kali. Bukan cuma 1 kali, bukan cuma 2 kali, bukan cuma 3 kali, tapi 7 kali. Alkitab katakan jadilah kepadamu, menurut apa? Firman-Mu. Sumber Bapak Ibu. Masalah jiwa piye Pak Toto? Jiwa itu Tuhan yang punya. Tuhan bisa kirim dari ke4 penjuru. Datang ke tempat ini. Kalau Tuhan yang membuka pintu, tidak ada satupun yang dapat menutupnya. Kalau Tuhan yang mengangkat kita, tidak satupun yang dapat merendahkan kita. Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan jadi lawan
kita. Haleluya. Next, pertanyaannya Bapak Ibu, kepada siapa kita percayakan hidup kita? Amsal katakan ada jalan yang disangka lurus, tapi ujungnya menuju maut. Jangan sampai kita salah memilih. Jangan sampai kita salah mengambil keputusan dalam hidup kita. Ini virus corona, kalau Bapak Ibu lihat berita-berita yang ada beberapa waktu yang lalu di Blora, goncang berita. Salah satu dokter meninggal karena virus corona, dimakamkan malam jam 10 di Taman Makam Pahlawan di Blora. Perawatnya positif. Berita ini nyebar Bapak Ibu. Berapa banyak kita yang secara manusia digentarkan takut. Wabah virus corona yang sedang melanda, yang sedang terjadi. Tapi ketika kita mempercayakan hidup kita semua, kita percaya Mazmur pasal 91 itu jadi bagian buat kita semua. Kita aman dalam perlindungan Tuhan. Doa Yabes kita ucapkan, kiranya Engkau memberkati hidupku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Kiranya tangan-Mu yang menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kita perkatakan, kita ganti dengan keluarga kita ganti dengan nama kita ganti dengan nama suami, istri, orang tua kita ganti. Tuhan yang menggenapi janjinya buat kita semua. Amin Bapak Ibu. Kita percayakan Tuhan, hari-hari ini siapa yang sedang kita kejar, apa yang kita kejar, itu yang kita dapatkan dalam hidup kita. 1 Korintus pasal yang pertama yang ke-20. Ini Paulus sampaikan buat kita semua supaya kita mempercayai bahwa janji Tuhan itu ya dan amin buat kita. Baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab Kristus adalah apa Bapak Ibu? Ya, bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan apa? Amin. Untuk memuliakan Allah. Berkali-kali saya sampaikan Alkitab kita di kitab yang terakhir, pasal yang terakhir, ayat yang terakhir, diakhiri dengan satu kata. Apa? Amin. Yang artinya pasti dan dapat dipercaya. Amin, amen, El Melek Neeman, Allah Sang Raja, dapat kita percaya. Ketika kita berdoa, Tuhan, Kau yang pulihkan, Kau yang sembuhkan sakit penyakit saya di dalam nama Tuhan Yesus. Saya berdoa, lalu kita mengakhiri dengan satu kata apa Bapak Ibu? Amin. Yang artinya pasti dan dapat kita percaya. Petang hari ini Dia tahu apa yang jadi pergumulan kita. Dia tahu semuanya. Amin Bapak Ibu. Tidak ada satupun yang dapat kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Kita semua terbuka dan Tuhan siap menolong, memulihkan, memberkati kita semua. Amin. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama kejar, dapatkan, alami, dan nikmati pribadi Bapa yang penuh belas kasihan dan sumber segala penghiburan buat kita semua. Siapa yang mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kebenaran, kehormatan, dan kehidupan. Oleh sebab itu kita diingatkan sama-sama lewat kebenaran firman Tuhan ini. Hari-hari terakhir kita tidak tahu kapan Tuhan datang menjemput setiap kita. Tuhan berkata waspada, berjaga-jaga, dan berdoa. Hidup mati kita ini ada di dalam tangan Tuhan. Tapi Tuhan mau supaya kita mengejar dan kita mendapatkan pribadi Tuhan. Matius 6 ayat yang ke-33. Apa Bapak Ibu? Tetapi kamu carilah. Apa? Dahulu. The first, yang pertama. Apa?
kerajaan Allah dan kebenarannya, maka Bapak Ibu semuanya akan ditambahkan kepada kita. Mari sama-sama kita belajar Tuhan. Kalau hari-hari ini saya mulai malas mengejar Tuhan, ini kesempatan buat kita, kesempatan buat saya untuk kita kembali dekat dengan Tuhan. Satu undangan yang Tuhan gemakan buat kita, gerejanya di akhir zaman ini. Marilah kepada Aku, hai kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan berikan kelegaan kepadamu. Mari kita sama-sama nikmati janji Tuhan, pemulihan, berkat, kelepasan, pembebasan, penghiburannya buat hidup kita semua. Siapa, apa yang kita kejar. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan, bahwa hidup kita, kerinduan kita, cinta kita, untuk kita semakin dekat, melekat dengan Tuhan kita. Amin, amin. Mari sama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan sama-sama mau datang kepada Tuhan. Malam hari ini, mari bawa dan ungkapkan isi hati kita kepada Tuhan. Ketika kita mengejar kebenaran dan mengejar kasih, Alkitab katakan maka kita akan mendapatkan yang namanya kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Pujian tadi katakan satu-satunya yang kita andalkan, Tuhan Yesus namanya. Saya undang kita panggil berdiri. Mari kita datang kepada Tuhan. Satu-satunya yang ku Amin. Satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Dengan hati yang percaya katakan, satu-satunya yang ku andalkan. Amin. Satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan. Mari katakan dengan hati yang percaya, satu-satunya yang kami andalkan ya Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. satu-satunya yang ku Percaya Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya hanya Kau Tuhan. satu-satunya yang ku andalkan, Satu-satunya yang percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari semua kita tutup mata di hadapan Tuhan. Angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Semua pengharapan kita, sakit penyakit, kesusahan kita, penderitaan kita, pergumulan kita, dan semua yang kita butuhkan, kita angkat. Kita letakkan di bawah kaki Tuhan. Percaya tangan Tuhan yang siap menjamah, menolong, memulihkan hidup kita umatnya. Mujizatnya selalu ada buat kita ketika kita percaya, ketika kita berdoa. Dia berkata, percayalah kepada Bapa, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Dia sumber segala yang kita butuhkan. Tuhan Yesus, Kau yang melihat setiap tangan-tangan yang kami angkat di hadapan Tuhan. Kami sadar kami bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa tanpa Tuhan yang menopang
tanpa Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Jamahan Tuhan, kesembuhan, pemulihan, berkat-Mu, kelepasan, pembebasan, nyatakan buat kami. Demi nama Tuhan Yesus, hati yang haus dan melapar akan Engkau, mengejar kebenaran dan kasih itu, selalu melimpah dalam hidup kami. Kami kuat sebab Tuhan dekat. Tuhan yang hebat, siap menopang hidup kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan sama-sama memberikan persembahan buat pekerjaan Tuhan. Saya undang petugas kolektan bisa masuk ke depan. Oh ya, ya kita persembahannya nanti pas kita baca bisa langsung masukkan ke kotak persembahan ya. Itu Bapak Ibu. Puji Tuhan, mari kita akan sama-sama akhiri ibadah kita malam hari ini. Mari saya undang kita bangkit berdiri, kita akan sama-sama berdoa biar Tuhan yang melimpahkan anugerahnya buat kita semua. Siapa yang percaya bahwa malam ini malam luar biasa buat kita semua. Dia ada bersama-sama dengan kita senantiasa. Amin Bapak Ibu. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Sebab Tuhan beserta kita. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, malam ini hidup kami, ini semua pengharapan, semua pergumulan kami, semuanya Tuhan yang tahu. Kalau kami masih Tuhan kasih kesempatan untuk kami sama-sama beribadah, semua karena anugerah Tuhan. Bahkan nafas hidup yang masih ada dalam hidup kami sampai detik ini, itu juga karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu penuhi hati, mulut, lidah, bibir kami dengan pujian, ucapan syukur. Sebab Tuhan Yesus baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu buat kami. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan yang melimpahkan berkat-Mu buat kami semua. Hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Dalam ibadah petang ini Tuhan yang berkati semua. Gereja-Mu di tempat ini Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menopang, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memperluas gereja-Mu di tempat ini. Bagi kemuliaan nama Tuhan, jiwa-jiwa diselamatkan lewat gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Makasih umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pulanglah dan terimalah segala berkat dan anugerah yang Tuhan sediakan, yang Tuhan janjikan buat hidup kita semua. Berkat Tuhan yang dahsyat, yang besar, yang ajaib, yang terbaik. Berkat jasmani, berkat materi, berkat rohani, limpah buat hidup kita. Sepanjang hidup kita dalam anugerah dan keajaiban kasih karunia Tuhan. Dengan iman, dengan ucapan syukur, kami sambut semua berkat-Mu dan kami akhiri ibadah kami malam ini dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati Tuhan, katakan sama-sama. Amin, amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Pujian umatnya, bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan